Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tolong ayatnya ditampilkan. Firman Tuhan hari ini bertema mengatasi kejenuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar berbaju sirahkan iman dan kasih dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Tuhan memberkati saudara. Mata saya pagi ini bisa baca di situ. Kenapa? Bisa nanti ngobrolnya lama. Saudara-saudara, semua manusia itu jenuh. Semua manusia punya kejenuhan sendiri. Ya, kalau nggak manusia nggak bisa jenuh. Tapi hanya ada satu kejenuhan yang hanya dimiliki oleh orang Kristen. Apa itu? Jenuh menunggu kedatangan Tuhan. Nggak datang-datang. Mulai dulu sampai sekarang nggak datang-datang. Yesus kan janji bahwa Dia akan datang untuk menjemput setiap orang percaya. Ya, slide berikutnya. Penantian akan kedatangannya kembali bisa membuat bosan dan jenuh mereka yang tidak mengerti prinsip kebenaran. Saudara, terus terang aja. Ya, saya kan mulai jadi orang Kristen tahun 50, zamannya Bung Karno, saya sudah lahir. Ya, sampai hari ini. Dan saya mengikuti ada perubahan pengajaran. Sampai saya berangkat ke Kalimantan tahun 80, sampai tahun 70-an orang masih bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tapi kekristenan tahun 80 ke sini, ya, berubah. Teologinya teologi kemakmuran, teologi berkat. Zaman dulu ada banyak lagu tentang kedatangan Tuhan. Saya mau tanya sekarang, lagu apa yang baru yang bicara soal kedatangan Tuhan? Tidak ada toh? Tidak ada, saudara. Tidak ada, wis bosan nunggu Tuhan Yesus datang itu. Ya, wis bosan nunggu Tuhan Yesus datang. Kapan datang? Wis lebih baik kita bicara soal kaya di bumi sajalah. Ya, daripada bicara soal Tuhan Yesus datang, yang enggak datang. Saudara-saudara, menunggu memang menyebabkan kita jadi bosan ya. Ya, menunggu menyebabkan kita jadi bosan. Jadi ya orang Kristen jadi bosan karena mesti menunggu Tuhan Yesus datang tapi nggak datang-datang. Sudah bosan enggak? Sudah bosan enggak? Pernah bicarakan soal kedatangan Tuhan Yesus enggak? Pernah ngobrol tentang Tuhan Yesus datang enggak? Enggak toh.
Kita bicara soal disembuhkan dari sakit, kita bicara soal ini, soal itu, berkat melimpah, dagang rugi, Tuhan menolong, tapi tentang Tuhan Yesus datang, ogah. Sepertinya itu tidak nyata. Sudah bosen nunggu. Saudara, saya tuh kemarin ke bengkel. Bapaknya tidak ada, adanya ibunya. Oh, tunggu dulu sebentar, Pak. Bapaknya lagi pergi. Kemana? Saya bilang, beli aqua. Beli aquanya di mana? Di Perum situ dekat kok. Ya sudah. Saya duduk 5 menit, 10 menit. Kan kalau di bengkel tuh kamar tunggunya nggak pakai AC, sudah. Kalau ingatan kafe datang lagi, ketok. Bu, bapaknya belum datang. Belum, Pak, sebentar lagi. Wong cuma beli aqua aja di situ. Sebentar lagi, ketok lagi, tunggu lagi. Lama-lama bosan loh, saudara. Gak sampai setengah jam saya sudah bilang, nggak jadi aja lah. Gitu. Karena nggak melakukan sesuatu. Orang itu bosan kalau menunggu tidak melakukan sesuatu. Akhirnya saya pikir tanggung ya. Jadi akhirnya saya duduk di mobil, saya nyalakan AC mobil, dan saya melakukan sesuatu. Saya upload video dari satu nyanyian, saya buat videonya, saya bikin sub apa yang di bawah itu ya. Ini lagu bahasa Inggris, saya bikin itu nanti sebentar saya tayangkan. Nah, saya bikin itu, gak kerasa saudara. Terus orang bapaknya belum datang, saya lihat, sudah jam segini. Saya datang lagi, Bu, bapaknya mana? Itu di depan katanya. Sudah tahu bedanya. Menunggu tidak mengerjakan sesuatu, waktu kelihatannya panjang sekali. Tapi kalau kita isi dengan sesuatu, pekerjaan, waktunya cepat lewat. Tahu-tahu udah datang. Saudara, banyak kali kita memang bosan jadi orang Kristen menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Wong kita sebagai orang Kristen tidak melakukan sesuatu. Ya, kita tidak melakukan sesuatu sebagai orang Kristen. Ya bosan. Nah, tadi dalam slide-nya, penantian akan kedatangannya kembali bisa membuat bosan atau jenuh mereka yang tidak mengerti prinsip kebenaran. Tapi kita kan diajar tentang prinsip kebenaran, meskipun jarang-jarang prinsip kebenaran tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya, jadi agar tidak jenuh menanti kedatangan Tuhan, satu, tadi sudah kita baca ayatnya, slide berikutnya. Sadar akan rahasia Tuhan. Saudara, kejenuhan muncul karena kita ingin tahu semua waktu dan rencana Tuhan. Tapi Tuhan manggil kita untuk hidup oleh iman bukan pada apa yang kelihatan. Ya, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1-2, slide berikutnya, sudah dituliskan seperti ini. Slide. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Yang bikin orang bosan menunggu kedatangan Tuhan Yesus adalah coba-coba mencari tentang zaman dan masa. Kepo. Ya. Wong Tuhan Yesus sendiri ditanyai bilang aku nggak tahu. Kan gitu. Kalau Tuhan Yesus bilang aku nggak tahu ya sudah jangan tanya lagi. Murid-murid kan datang lagi sama Tuhan Yesus di waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga. Kan tanyanya apa? Tuhan kapan engkau datang? Tuhan kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu kurang lebih adalah Tuhan kapan engkau datang? Sekali lagi Tuhan Yesus bilang itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah pergi menangkan jiwa. Pergi menangkan jiwa itu urusanmu. Saudara, kepo, banyak orang Kristen itu kepo. Yang tidak dikasih tahu oleh Tuhan itu dicari-cari. Yang Tuhan memberitahu kita abaikan. Coba dibaca ayat ini berikutnya. Slide berikutnya. Ketidaktahuan bukan alasan untuk lengah. Atau slide berikutnya dulu nanti kembali ke situ. Dalam Matius 24 ayat 42, ya. Dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang.
Dalam Ulangan 29 ayat yang ke-29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya saudara-saudara, ketidaktahuan bukan alasan bagi kita untuk kepo. Lalu juga lengah, nggak tahu. Ya, tapi ketidaktahuan ini adalah ajakan untuk berjaga-jaga. Kembali ke slide depannya. Ketidaktahuan itu adalah alasan, ajakan untuk berjaga-jaga. Tuhan tidak memberitahu kepada kita tentang zaman dan masa. Tapi Tuhan kasih tahu kita, aku datang seperti pencuri. Hari Tuhan akan datang tiba-tiba. Maka kita harus tetap siap. Tadi kita baca dalam Matius 24 ayat yang ke-42. Dan dalam Ulangan pasal 29, ayat 29 katakan, rahasia itu milik Allah. Jangan kepo, jangan nanya-nanya rahasia Allah. Tapi sebaliknya bagian kita adalah setia menjalani hari ini. Tugas kita bukan memprediksi, tapi hidup dalam kehendak Tuhan. Yang dinyatakan oleh Tuhan itu lakukan. Repot ngitung tanggal, Tuhan Yesus datang, yang diperintahkan oleh Tuhan tidak dilakukan, tidak hidup dalam kebenaran. Lalu, ya bosan jadi orang Kristen. Ya bosan menunggu kedatangan Tuhan. So, kemarin tanggal 23 September, Tuhan Yesus mau datang katanya. Soalnya itu Rosasana. Nyata nggak datang juga. Nyata nggak datang juga toh. Karena itu saudara masih ada di tempat ini. Coba Tuhan Yesus sudah datang. Paling tidak separuh dari kita sudah nggak ada. Ya kan? Saudara jangan tanya-tanya kapan Tuhan Yesus datang. Karena pasti dia datang. Datangnya seperti pencuri. Jadi jaga-jaga saja. Kapan pencuri datang? Orang pikir pencuri datang malam. Pencuri itu datang siang malam. Kalau nggak berjaga-jaga, pencuri datang. Rumah saya dibongkar sama pencuri di siang hari bolong. Iya, bukan malam. Pernah malam ada pencuri datang. Tapi nggak tahu kenapa dia keluar lagi cuma nyuri sepatu di luar. Ya, tapi ada siang. Pintu disongkelin, jendela disongkelin sampai rontok semua. Siang. Jadi maksudnya apa? Tuhan Yesus datang kapan saja. Mungkin pagi, mungkin siang, mungkin malam. Tugasmu adalah berjaga-jaga. Lalu lakukanlah sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita, itu lakukan. Jangan bilang belum bisa. Ya, jangan bilang belum bisa. Perintah Tuhan itu kerjakan. Jadi ada sesuatu yang dilakukan. Lalu kalau ada sesuatu yang dilakukan, melakukan perintah Tuhan, kita nggak bosan. Karena apa? Saudara-saudara, kalau kali kita melakukan perintah Tuhan, maka saudara akan mengalami bahwa perintah Tuhan itu menyenangkan. Membawa banyak berkat. Membawa banyak sukacita. Lalu, slide berikutnya, slide nomor 2. Ya, jadi sadari pertama tadi tentang rahasia Tuhan, jangan kepo. Yang rahasianya Tuhan biarlah rahasia Tuhan, tidak usah tanya-tanya. Ya, mosok Tuhan Yesus itu Tuhan tidak tahu, pokok Tuhan Yesus bilang nggak tahu ya nggak tahu, titik, nggak usah dibahas. Ya, terus yang kedua, kita mesti mampu membaca keadaan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga dikatakan gini, slide berikutnya. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Nah, tentang frasa seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin ini saya mau tambahkan, kecuali perempuan cindo. Soalnya perempuan cindo belum sakit bersalin sudah disesar. Tapi nggak usah dibahas dulu, lanjutlah. Tapi itu cuma terjadi di Indonesia. Ya tahu kan perempuan-perempuan cindo kan sudah pokoknya belum apa-apa sesar, nggak pernah merasakan sakit bersalin. Ya, tapi saudara-saudara yang ada di sini rata-rata yang sudah tua-tua ini merasakan sakit bersalin. Tahu bahwa itu pasti akan
datang. Nah, mereka semuanya mengatakan semuanya damai dan aman. Kembalikan ke slide di depannya. Banyak orang yang hidup lalai karena merasa aman. Padahal waktunya singkat. Kejenuhan bisa berbahaya. Lalai membuat kita terlena dan tidak waspada. Membuat kita tidak siap. Padahal pasti datang seperti seorang perempuan yang hamil. Pasti akan mengalami sakit bersalin ya, dan melahirkan. Kalau mereka tidak waspada, celaka deh saudara. Celaka deh saudara. Ya, kan ada yang lahiran di angkot, ada yang lahiran di mana-mana ya. Itu kan karena nggak waspada, bikin masalah. Saudara-saudara, jadi lalai, tidak siap, maka binasa. Mereka pasti tidak akan luput binasa. Saya kemarin ada kirim satu video yang saya edit di bengkel kemarin. Coba ditampilkan, bisa enggak? Life was filled with guns and war, and everyone got trampled on the floor. I wish we'd all been ready. Children died, the days grew cold. A piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. A man and wife asleep in bed. She hears a noise and turns her head. He's gone. I wish we'd all been ready. Two men walking up a hill. One disappears, one's left standing still. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. How could you have been so blind? The Father spoke, the demons died. The sun has come, you've been left behind. You've been left behind. You've been left behind. You've been left behind. Ya, saudara. Ini akan terjadi bagi orang yang tidak berjaga-jaga. Ya, ini akan terjadi bagi orang yang tidak berjaga-jaga. Ditinggal. You have been left behind. Akan ditinggal. Akan tertinggal. Bagaimana saudara supaya tidak tertinggal pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya? Baca tanda-tanda zaman, saudara-saudara. Yang nyanyi ini tadi membaca tanda zaman. Dia melihat perlombaan senjata. Dia melihat kelaparan. Dia melihat anak-anak mati dibunuh. Oh saudara, anak-anak yang mati dibunuh itu luar biasa banyaknya. Mulai, kan justru negara Kristen tuh. Amerika dan sebagainya yang melegalisir aborsi, melegalisir kepengguguran kandungan, itu berjuta-juta anak mati dibunuh. Tidak ada masa depan. Kasih menjadi dingin. Itu kan sekarang terjadi.
Dan how good, bagaimana engkau kita bisa begitu buta, tidak melihat tanda zaman. Bagaimana engkau bisa begitu buta, tidak melihat tanda zaman. Saudara, lalu banyak orang Kristen salah berdoa lagi. Dengar megatrust, gempa megatrust. Tuhan jangan sampai gempa megatrust terjadi. Loh, lawang itu ditulis dalam kitab Wahyu kok. Ada megatrust, semua pulau-pulau akan hilang, lenyap. Kita doa supaya itu tidak terjadi. Doanya apa enggak salah. Tuhan bilang tentang deru laut bukan gelora, itu kan tsunami. Kita doa Tuhan supaya tidak ada tsunami. Loh ini kan membatalkan firman Tuhan, doa yang salah. Doa yang benarnya gimana? Tuhan siapkan kami dong. Sebelum terjadi semua yang dahsyat itu. Supaya sebanyak mungkin orang dibawa dalam kerajaan Allah. Bekerja buat Tuhan, menangkan jiwa. Kalau sudah membaca renungan harian pagi ini, kita tuh punya utang. Kalau kita itu sudah diselamatkan, kita tuh punya utang. Minimal. Kita itu punya 1 talenta keselamatan. Harus menyelamatkan 1 jiwa untuk ke dalam kerajaan surga. Perkara dia mau dibawa ke Raja Wali, ya puji Tuhan. Tapi kan tidak semua orang merasa kerasan di sini. Ada banyak orang yang dimenangkan lalu tidak kerasan di sini. Kerasannya di mana sana. Sebagian baiklah ke sana. Yang penting selamat. Yang penting selamat. 1 jiwa. Kerja buat Tuhan. Bagaimana kita bisa begitu buta? Waktu Rusia perang lawan Ukraina, waduh doa menggebu-gebu. Saya ditugaskan doa, waktu itu doa, kan GBI punya jam doa apa namanya Pak? Yang, menara doa. Saya didoakan yang doa terakhir. Waktunya jam 10 selesai. Sebelum saya itu doa untuk Ukraina sampai waktu saya habis. Saya bilang, doa untuk Ukraina 15 menit. Tapi sekarang masih di Ukraina, masih ada perang, orang nggak berdoa lagi. Ya kan? Di Ukraina itu orang bunuh-bunuhan, perang, nggak berdoa lagi. Pertama waktu Israel lawan Hamas kita doa, sekarang doa nggak? Itu doa yang salah, saudara. Karena itu semua adalah tanda zaman. Yang menyebabkan kita harus mendusin. Kita harus mencerlikkan mata. Lihat di Alkitab, di Alkitab ditulis ini betul terjadi begitu. Di Alkitab tulis gini betul terjadi begitu. Lalu aku waspada, apa yang harus aku lakukan? Jangan mendoa yang salah. Buktinya apa? Doa saudara, doa orang Kristen di dunia terang perang di Ukraina tidak dijawab sampai hari ini. Ya kan? Doa tentang Israel lawan Hamas tidak dijawab sampai hari ini. Karena apa? 1 hari nanti Israel pasti akan kalah. Menjelang Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Jadi gimana? Kerja buat Tuhan, saudara. Belajar membawa tanda zaman. Slide berikutnya. Jadi bagaimana? Ya, belajar membaca tanda zaman artinya tidak hidup sembarangan. Kita perlu peka terhadap tanda-tanda zaman dan menjalani hidup dengan tujuan. Ya, menikmati hidup kan bukan hal yang lalai sebetulnya. Mau nonton YouTube, nontonlah asal yang sehat. Mau healing lah asal yang sehat. Tapi ingat tanda-tanda zaman itu. Ya, tapi menghargai setiap kesempatan dari Tuhan. Lawan dari kejenuhan adalah hidup dengan rasa syukur dan tujuan. Tujuannya apa? Menggenapi perintah Tuhan. Dimanapun, kapanpun sudah berada. Slide berikutnya. Tadi ditulis di situ ayat Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, apa sih orang bebal? Orang bebal itu sudah dikasih tahu tapi tidak peduli. Orang yang bebal itu sudah tahu yang benar tapi diabaikan. Orang benar itu ngeyel dengan pendapatnya sendiri padahal pendapatnya itu salah. Itu bebal. Ya. Bukan bodoh dalam arti kata dunia, mungkin juga mereka adalah orang-orang pinter menurut sekolah. Tapi dalam hal kebenaran itu bebal. Udah tahu yang benar, enggak ambil pusing. Ya,
tahu yang benar, tetap melakukan yang salah. Waktu akhirnya istri saya tidur. Kemarin ngeyel mau gereja, padahal panasnya masih tinggi. Padahal sakit semua, saya bilang, nggak usah, besok saya pasang Zoom. Aku lihat mukamu di situ. Hari Kamis itu Pak Pur khotbah, saya pakai Zoom di situ. Tadi diem aja, ada apa nih? Khotbah 40 menit diem baik. Merem diem gitu. Saya cepat-cepat pulang, ternyata enggak apa-apa. Ini melek ini. Saudara, jadi jangan bebal. Kita tahu apa yang Tuhan kehendaki selama menunggu kedatangan Tuhan. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan. Datang dalam ibadah, aktif di komsel, aktif bersaksi. Ya, seperti orang arif, orang bijaksana. Mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jadi dipergunakan untuk apa? Untuk hal yang baik, bukan ikut-ikutan jahat. Digunakan untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan, bukan hal-hal yang berkenan pada iblis. Iya, saudara. Lakukan yang benar, saudara tahulah apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Ya, masa kita nggak tahu. Ya, lakukanlah yang benar. Orang Kristen itu bukan nunggu, denger-denger atau kepo, ngitung-ngitung hal yang nggak perlu Tuhan Yesus datang kapan. Tapi Tuhan, aku hari ini mesti melakukan apa? Kan ada lagu saya mau iring Yesus. Ya, ada lagu Tuhan pegang tanganku. Ya, memimpin dalam jalan kita. Ya, maka kita akan didampinginya siap. Engkau tidak akan ditinggalkan. Engkau tidak akan ditinggalkan. Setiap kali saya mendengar lagu itu, hati saya itu, sebenarnya sama istri saya, hatiku itu gimana gitu. Kenapa? Satu frasa dari lagu itu, a man and wife, they sleep in bed, she hears a noise and turn her head, he is gone. Suami dan istri tidur. Ya, mendengar suara, noleh, hilang. Hati saya tidak enak. Setiap kali mendengar lagu itu, dan itu ayatnya memang ada. Ayatnya memang ada. Lakukanlah sesuatu, saudara. Jangan cuek terhadap kedatangan Tuhan. Jangan jenuh terhadap kedatangan Tuhan. Saya pikir justru ini harus menjadi poin yang penting dalam pengajaran sekarang ini. Ya. Slide berikutnya. Pelajari tanda-tanda zaman, lalu jangan berdoa supaya itu tidak terjadi. Saya ulangi lagi, pelajari tanda-tanda zaman, lalu jangan berdoa supaya itu tidak terjadi. Mungkin itu rencana Tuhan. Saudara kan tidak bisa membatalkan rencana Tuhan. Tapi ada perintah Tuhan. Pelajari tanda zaman. Kalau itu semua sedang terjadi, menangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Bagaimanapun caranya. Nomor 3, kita itu tidak hidup dalam kegelapan, saudara. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang keempat, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya, kembalikan. Ya, kita memang tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tapi tanda-tanda kedatangan Tuhan dikasih. Tanda-tanda kedatangan Tuhan diberikan. Sehingga kita tidak hidup dalam kegelapan. Dan justru karena Tuhan datang sebagai pencuri di waktu malam, bukan di waktu malam, pencuri bisa datang kapan aja, ya. Maka kita harus tetap waspada, jangan sampai kecolongan. Ya, kegelapan rohani membuat hidup terasa hambar dan kosong. Tanpa persekutuan Tuhan, hidup jadi monoton dan jenuh, dan akibatnya kita tidak siap. Hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Dan itu artinya kita binasa. Itu artinya kita binasa. Saudara-saudara, kita itu anak-anak terang. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-7, 8, 9-nya, kita itu bukan anak-anak kegelapan.
anak-anak terang. Slide ya. Anak-anak terang dipanggil untuk hidup dengan sadar, hidup dalam terang, sadar tujuan. Ya. Jenuh seringkali datang saat kita kehilangan arah dan makna hidup pada waktu kita terjerumus dalam kegelapan. Tapi sebagai anak-anak terang kita melihat dengan terang. Bangunlah persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama, dengan panggilan hidup, dan kita dan dengan panggilan hidup kita, kehidupan rohani yang tetap menyala akan menjaga bara semangat kita. Gimana? Anak terang hiduplah sebagai anak terang. Anak terang itu gimana sih? Dalam Efesus pasal 5 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita hidup sebagai anak terang, praktekkan hidup yang benar, adil, ya, baik, di mata orang luar juga. Maka kita itu adalah terang dunia. Terang dunia, saudara adalah terang dunia. Kalau saudara hidup dalam kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Efesus pasal 5. Jadi gimana? Praktekkan kebaikan kepada semua orang. Praktekkan kebenaran kepada semua orang. Praktekkan keadilan terhadap semua orang. Dan seringkali itu tidak sulit, saudara-saudara. Karena yang seringkali diinjek itu kan orang miskin. Seringkali diinjek itu orang miskin. Padahal memperhatikan kebaikan, kebenaran, dan keadilan terhadap orang miskin itu biayanya tidak mahal. Biayanya tidak mahal toh. Lain kalau terhadap orang kaya. Ya, saya punya family tukang foto gitu. Ya, lalu dia konflik dengan ini ya, kameramennya. Semua itunya dibuang oleh kameramannya. Padahal waktu itu yang difoto adalah pengantinnya orang kaya. Dibikin bangkrut dia sama si kaya. Benar dibikin bangkrut sama si kaya. Saking marahnya. Kalau terhadap orang kaya susah. Rumahnya di Jalan Pajajaran Bandung dijual untuk berdamai dengan si kaya. Tapi kalau orang miskin kan gampang. Yang sering diinjekkan orang miskin. Ya kan? Tidak mahal saudara untuk berdamai membuat kebaikan terhadap orang miskin. Pada saat itu saya bilang sama Pak Beja, Pak tunggu saya ya. Nanti saya mau ambil mobil di situ Bapak antar saya. Ya, bilang gitu. Ternyata si Jerry pulang, Pak kalau mau ke bengkel diantar Jerry aja katanya. Si beca ini mau diapain? Kan tidak mahal untuk memuaskan hati dia. Saya bilang, Pak tadi saya mau ke situ, deket situ, ongkosnya segini ya. Saya nggak jadi tapi ongkosnya tak bayar, sudah Bapak duduk aja sini, saya pergi sama Jerry. Kan tidak mahal sih kalau sama orang miskin, coba sama orang kaya. Dia habis ya. Kan gitu. Kan gitu. Jangan menginjak orang miskin. Berbuat baik, berbuat keadilan, berbuat kebenaran. Dan dia nunggu di muka rumah sampai saya pulang. Begitu saya pulang, dia bangun, dia ke pintu, bukain pintu, saya masuk, ditutupin lagi pintunya. Tuh, saudara-saudara, tidak mahal. Ya, tidak mahal untuk hidup dalam keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Itu kan satu paket. Itu kan satu paket. Jangan menginjak orang. Ya, tadi kan kita kan tadi people trampled at the floor, diinjak sampai habis yang memang tidak mampu sekarang kan gitu. Saudara, anak-anak terang, hiduplah sebagai anak terang. Ya, berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan saudara, jangan pamer. Tadi saya pamer ya. Sorry kalau saya pamer. Saya cuma cerita untuk tahu bahwa itu. Jangan pamer. Ya, jangan pamer. Kenapa? Tuhan yang akan memamerkan kita. Kamu adalah terang dunia. Sehingga orang akan melihat kebaikanmu
dan mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini namanya langkah memenangkan jiwa. Langkah memenangkan jiwa. Orang melihat kebaikanmu, Tuhan yang memamerkan kita, lalu memuliakan Bapamu yang di sorga. Terus saudara-saudara, karena anak terang, hiduplah sebagai anak terang. Jangan ada dalam kegelapan. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, anak-anak terang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara, berbaju sirah, tahu ya? Sekarang dulu modelnya kayak gitu, sekarang modelnya kayak gini. Kalau saudara melihat Netanyahu datang ke Gaza, dia pakai ini buka belakang itu kan baju sirah, rompi anti peluru, rompi anti peluru. Sudah kita mesti mengenakan hal yang seperti itu. Kenapa? Kita ini ditembaki supaya binasa. Kita ini ditembaki supaya gugur dari dan meninggalkan Tuhan, supaya murtad. Kita itu ditembaki dengan kebencian dari segala sisi. Ya kan? Kita itu ditembaki dengan kebencian dan kita seringkali capek. Tapi Tuhan bilang, kenakanlah baju sirah iman dan kasih. Sehingga ditembaki, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Sehingga ditembaki dengan kebencian tetap mengasihi. Kita tidak akan pernah bilang, cukup sudah. Never again. Kita akan bilang, aku akan memberi sampai tidak ada lagi yang bisa diberikan. Aku akan mengasihi sampai habis. Contohnya Tuhan Yesus. Ya saudara. Dan kemudian bertopongkan pengharapan keselamatan. Anak-anak terang berketopongkan pengharapan keselamatan. Satu hari saya tahu tentara dulu pakai ketopong pakai gitu ya. Kalau sekarang kan pakai topi baja. Topi baja. Ada satu orang yang cerita. Saya lupa dia didinaskan rasanya di Aceh atau di Tim-Tim. Tahun 80-an. Nah, dia sedang merunduk gitu. Tahu-tahu topi bajanya berputar terlempar. Dan dia lihat, tadi ditembak. Kena topi baja. Cus, topi bajanya berputar di kepalanya terus terlempar. Aku selamat katanya. Aku selamat katanya. Saudara, itu gunanya ketopong. Saudara, selama kita punya pengharapan akan keselamatan, kita tidak akan pernah binasa. Ditembak kayak apapun oleh iblis dengan segala macam tipu dayanya untuk meninggalkan Tuhan. Selama kita punya pengharapan dan keselamatan, itu seperti topi baja yang melindungi kepala kita, ketopong yang melindungi kepala kita, sehingga kita akan tetap tekun, selamat di dalam Tuhan. Tidak bosan menunggu kedatangan Tuhan. Tidak bosan menunggu kedatangan Tuhan. Ya, tidak bosan. Karena banyak pekerjaan yang mesti saudara lakukan. Karena banyak pekerjaan yang harus kita lakukan selama kita menunggu kedatangan Tuhan. Coba nanti saudara akan bilang, waktu akan berlalu dengan cepat. Dan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan jenuh ya, atasi kejenuhan. Tunggu Tuhan Yesus datang. Dan selama menunggu, lakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Berjaga-jagalah, ya, memberi makan isi rumah Tuhan, layanilah Tuhan, menangkan jiwa, ya, meskipun saudara menikmati hidup, menangkan jiwa, bawa jiwa dari neraka ke surga. Saya punya belakangan ini saya punya ini. Saya itu diciptakan Tuhan. Wajar kalau Tuhan tidak menghadapi saya binasa. Betul nggak? Betul kan? Nah,
Tuhan ingin saya hidup, Tuhan menghendaki saudara hidup, Tuhan menghendaki semua orang ciptaan Tuhan itu hidup. Ya kan? Untuk masuk surga. Siapa yang bawa mereka ke surga? Kan saudara dan saya. Melalui kehidupan sebagai terang. Terang berbuahkan keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Lalu orang akan melihatnya dan memuliakan Bapamu di surga. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jalani hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati saudara-saudara. Semangat ya, semangat, semangat, semangat. Tuhan